Kita mulai untuk acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Senang sekali saya Widya berkesempatan untuk memandu jalannya kegiatan webinar Sadar dari Risiko atau yang kita kenal dengan Sadari yang diselenggarakan oleh PTPN 1 Regional 3 pada pagi hari ini sesuai dengan kalender budaya yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Webinar kali ini kita mengusung tema yang sangat relevan dengan dinamika kerja kita sehari-hari, yaitu pemahaman manajemen risiko untuk akselerasi budaya sadar. Melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama memperdalam pemahaman tentang bagaimana manajemen risiko dapat menjadi fondasi penting dalam mempercepat terbentuknya budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai regional PTPN 1 yang sudah bergabung di Zoom pagi ini maupun yang join melalui YouTube. Kami juga menyapa rekan-rekan yang mungkin sedang bergabung sambil menjalankan aktivitas di kebun, di kantor, ataupun di unit kerja masing-masing. Semoga tetap fokus ya, karena topik kita hari ini akan sangat relate dengan kegiatan operasional sehari-hari. Mungkin agar lebih semangat bisa reaction terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa di tap jempol atau sapa-sapa tangannya. Mungkin bisa reaction terlebih dahulu agar hari ini bisa lebih meriah. Wah, terima kasih banyak untuk reaction-nya. Baik, dan sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Budiono SHMH selaku SEVP Operasional PTPN 1 Regional 3. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aris Budi Widodo SEAK MBA selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Bapak Aris, apakah sudah hadir? Sudah Mbak Widya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dan yang kami hormati jajaran Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan General Manager PTPN 1. Yang kami hormati jajaran Kepala Subdivisi, Kepala Subbagian, Asisten Kepala, serta Senior Manajer PTPN 1. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh karyawan PTPN 1 yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan antusiasmenya untuk bersama-sama menumbuhkan budaya sadar risiko di lingkungan kerja kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kami mohon seluruh peserta untuk dapat memposisikan sikap siap dan mengikuti dengan hikmat. Kepada tim operator, kami persilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk membuka acara secara resmi, mari kita dengarkan bersama opening speech dari SEVP Operasional PTPN 1 Regional 3 kepada Bapak Budiono SHMH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati seluruh kepala divisi yang hadir, PJP, PTP 1, dan seluruh karyawan-karyawati PTP 1 yang saya banggakan. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan kita, pengabdian kita di perusahaan PTP 1 Group yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai kata sambutan yang pertama, bahwa tentunya webinar ini merupakan tempat atau ruang yang strategis untuk memperkuat budaya sadar risiko di seluruh ini di PTPN 1 khususnya. Hal ini tentunya sesuai dengan pilar implementasi budayawan PTPN Well Culture, yaitu Owners Mindset, di mana semua karyawan diminta untuk memiliki pola pikir seperti pemilik bisnis atau perusahaan di mana selalu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil atau melangkah membuat keputusan. Mana manajemen risiko ini bukan sekedar fungsi teknis, tetapi menjadi pola pikir kita bersama, sikap, dan perilaku kolektif yang harus melekat dalam setiap aktivitas kita. Adapun tujuan pengelolaan risiko ini untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul agar perusahaan atau organisasi ini lebih siap menghadapi ketidakpastian. Transformasi pola pikir dari menghindari masalah ini menjadi mengantisipasi dan mengelola tantangan secara proaktif. Sehingga kita memang tidak bisa dihindarkan dari permasalahan yang ada dan tidak bisa lari, tetapi bagaimana kita memitigasi, mengantisipasi pengelolaan tantangan atau masalah tersebut. Secara jangka panjang, mitigasi risiko ini bermanfaat untuk meningkatkan ketangguhan dan daya tahan saing organisasi dalam menghadapi dinamika industri agro khususnya. Mari kita mengintegrasikan manajemen risiko ini sebagai bagian dari budaya kita. Budaya kerja bukan sebagai beban. Ini yang menjadi patut kita garis bawahi. Jangan hal ini menjadi beban bagi kita, tetapi mari kita jadikan budaya sehingga semua tantangan, hambatan, gangguan ini bisa kita mitigasi, kita kelola dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan harapan kepada penyelenggara dan peserta semuanya. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini bermanfaat, menjaga kita dalam berkiprah menjaga mitigasi risiko di perusahaan PTP 1 Group yang kita cintai. Demikian harapan sesi ini memberi wawasan dan aplikatif serta inspiratif. Mudah-mudahan acara hari ini diberi kelancaran, ada manfaatnya, dan bisa meresap dalam jiwa raga kita, dalam pola pikir kita, dalam tindak tanduk kita. Semua memiliki resiko, semua harus bersama-sama menghadapinya. Terima kasih, demikian pembukaan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Budiono SHMH atas sambutan dan arahannya. Beliau menekankan pentingnya forum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya sadar risiko di seluruh lini PTPN 1. Sejalan dengan nilai owners mindset dalam One PTPN One Culture, di mana setiap insan PTPN diharapkan berpikir layaknya pemilik bisnis, mempertimbangkan risiko sebelum bertindak, bersikap proaktif dalam menghadapi tantangan, dan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sebagai beban. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Budiono atas sambutan dan arahannya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan beralih ke sesi utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Aris Budi Widodo, SE AK MBA, yang saat ini menjabat sebagai SPI dan Manajemen Risiko di PT LPP Agro Nusantara.
Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang akuntansi, manajemen risiko, dan audit internal, serta memegang berbagai sertifikat profesional, di antaranya Certified Corporate Risk Manager, Certified Internal Audit Executive, Certified Risk Professional, Chartered Accountant. Selain aktif sebagai praktisi, beliau juga dikenal sebagai konsultan dan pengajar di bidang manajemen risiko, manajemen keuangan, dan fraud auditing. Mari kita sambut bersama Bapak Aris Budi Widodo yang akan membawakan materi pemahaman manajemen risiko untuk akselerasi budaya sadar risiko. Selamat pagi Bapak Aris, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat Mbak Widya. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, sehat ya Pak ya, Aris. ya, sehat. Baik. Baik, kalau begitu Oke. langsung saja kita untuk ke sesi materi ya Bapak. Ya, oke. Baik, Ya, kalau begitu waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Aris. oke. Share screen dari saya ya, Mbak Widya. Siap. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berdiskusi, bisa bertemu, bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya di PTPN 1 gitu ya dari eh, seluruh Indonesia ya. Nah, sekarang kita menjadi keluarga besar ya PTPN 3 Persero, kemudian subholding PTPN 1. Saya menyapa dulu, selamat pagi Pak Budiono. Ya, sehat Selamat ya pagi Bapak. Pak Aris, sehat selalu Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Budiono sudah meluangkan waktu itu ya untuk memberikan keynote speech tadi ya. Luar biasa memang apa yang disampaikan oleh Pak Budiono terkait dengan bagaimana kita menyadari bahwa budaya itu akan bisa menjadi sesuatu yang nanti akan terus terbawa, akan menjadi hal yang baik ya. Apalagi jika kita nanti berbicaranya mengenai risiko begitu ya. Nah, untuk memulainya ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin terlewatkan begitu ya. Kita mengetahui beberapa case begitu ya. Saya mau bercerita terlebih dahulu gitu ya. Di perusahaan perbankan yang cukup besar di Inggris sana ya namanya Bank Barings begitu ya ada satu yang terlewatkan ya mereka Bank Barings itu sudah cukup tua ya umurnya sudah 200-an tahun begitu. Nah, ada satu yang terlewatkan oleh Bank Barings tersebut ya yaitu pada saat si karyawan yang begitu dipercaya oleh bank tersebut ternyata membuat bank tersebut harus tutup selamanya. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Ya, salah satu penyebabnya adalah bahwa kita kurang mengelola risiko dengan baik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini juga yang lebih penting juga ya, tidak kalah pentingnya maksud saya ya bahwa kita harus menyadari jika kita berbicara risiko, ya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Satu orang tidak taat pada risiko, maka akan berdampak pada seluruh organisasi. Nah, budaya sadar risiko itu ternyata tidak muncul di bank Barings tersebut ya. Jadi pada saat ada satu karyawan yang saat dia mengalokasikan dananya untuk investasi dan seterusnya itu salah, tidak ada yang mengatakan bahwa ini nanti risikonya bank bisa ditutup. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sumber ekonomi kita. Nggak ada yang mengingatkan itu. Dan itu terjadi, kemudian tutup. Nah, Nah, apa pesan yang ingin saya sampaikan di situ? Bahwa kalau kita berbicara budaya sadar risiko itu adalah kewajiban kita semua sebagai insan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, menarik sekali kemarin tema yang disampaikan adalah mengenai budaya sadar risiko. Tetapi bagaimana kita bisa paham itu risiko? Bagaimana kita bisa sadar akan adanya suatu risiko jika kita juga belum memiliki pemahaman, pengetahuan gitu ya tentang risiko itu sendiri atau manajemen risiko. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan ya hal mengenai pemahaman manajemen risiko untuk mengakselerasi budaya sadar risiko. Baik, nah ini kira-kira agenda yang akan kita diskusikan ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Kenapa ya manajemen risiko? Oh maaf.
Kenapa manajemen risiko? Ya. Nah, kita perlu memahami bersama kalau kita berbicara risiko, ya, ya, itu adalah eh, kita berusaha memahami, ya, membantu mengevaluasi serta mengambil tindakan atas semua risiko, ya, yang pada prinsipnya adalah tujuannya meningkatkan tingkat keberhasilan serta menurunkan kemungkinan kegagalan, ya. Nah, sehingga di sisi yang hal tersebut perusahaan harus mengelola risiko, ya. Nah, kalau bisa, kita bisa menghilangkan atau menghindari risiko tersebut. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, kita bisa mengelola, ya, dengan apa mitigasi risiko dan seterusnya, sehingga kita bisa menghindari terjadinya kerugian yang mungkin dampaknya bisa signifikan, gitu ya. Nah, kalau berbicara manajemen risiko bisnis, ya, kita berbicara ada sebelum implementasi dan sesudah implementasi, gitu ya. Nah, kalau berbicara sebelum, ya, coba kita nanti tolong kita ingat-ingat lagi, ini nanti selaras dengan budaya sadar risiko. Ya, kita sulit mengambil keputusan, ya. Kenapa kok sulit mengambil keputusan? Karena kita kadang ragu, apakah itu sudah diantisipasi atau belum, ya. Nanti kalau terjadi, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya manajemen risiko, maka pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih bagus, ya. Nah, manajemen risiko itu memiliki kerangka kerja, ya. Kalau sebelumnya kita belum mengimplementasikan itu, kerangka kerjanya kurang efektif, ya. Nah, sesudah itu harapannya dengan kerangka kerja yang efektif, komunikasi organisasi pun bisa terbangun dengan baik. Nah, kemudian dengan adanya manajemen risiko bisnis, harapannya ya ke depan kita bisa memahami, paham, tahu cara mengantisipasinya, ya, kalau ada risiko dan kita bisa menghindarkan dari kerugian, ya. Kemudian kalau berbicara manajemen risiko bisnis, kalau semula kita sulit melakukan monitoring, sekarang mudah. Karena sudah ada tata cara, pedoman, manual, prosedur, begitu ya, untuk melakukan monitoring. Nah, dan pada endingnya adalah kita memiliki langkah yang tepat untuk mengelola risiko, gitu ya. Kenapa? Karena risiko itu belum tentu terjadi, tetapi risiko itu sifatnya kita melihat apa yang mungkin akan terjadi, sehingga sifatnya itu tidak reaktif, ya, tapi kita berusaha proaktif, ya, agar risiko yang kita antisipasi dari tindakan yang kita ambil itu tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, kita sudah siap dengan perlakuan risiko atau mitigasinya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara risiko itu jelas, ya. Secara definisi saja sudah cukup jelas, ya. Pada prinsipnya, jika ada ketidakpastian, ya, kemudian itu berdampak pada tujuan organisasi atau sasaran organisasi, itulah risiko. Atau dengan kata lain, jika tujuan atau sasaran organisasi bisnis adalah profit, maka risiko itu adalah ketidakpastian yang nanti akan berdampak pada profit yang kita harapkan. Nah, maka dari itu kita perlu mengelola ketidakpastian itu dalam bentuk manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu apa? Ini dalam Permen BUMN nomor 2, ya. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, ya, dan juga mencakup sistem pengendalian internal dan tata kelola terintegrasi, ya. Ini SPI, sama-sama istilahnya SPI, ya, tapi bukan satuan pengawasan internal, ya. Yang dimaksud di sini adalah sistem pengendalian internal, ya, sistem yang sudah ada, yang harusnya sudah ada di tempat kita, ya, untuk tata kelola yang bagus, gitu ya. Nah, ini pilar manajemen risiko, Bapak Ibu, ya. Saya tidak akan menyinggung terlalu banyak. Ini hanya mereview saja, begitu ya. Kenapa saya yakin, ya, dalam beberapa saya mengikuti kegiatan Sadari ini, beberapa narasum sudah cukup banyak mengekspos
membahas tentang ini. Yang ingin saya sampaikan adalah walaupun kita berbasis prinsip pilar manajemen risiko 31.000, jika nanti Bapak Ibu menemukan ada istilah khusus untuk manajemen risiko, ya pada prinsipnya kalau kita berbicara mengenai proses manajemen risiko kurang lebih sama. Yang membedakan kalau khusus ada dua pilar, kalau manajemen risiko 31.000 ini tiga pilar ya. Ada prinsip, ada kerangka, ada proses. Ini pilarnya. Nah, ini yang diadop oleh Kementerian BUMN ya, yang sekarang menjadi Badan Pengatur BUMN ya. Ya, tapi ini sudah kita adop bersama. Ya, di perbankan mengadopnya juga sama ya, manajemen risiko 31.000. Nah, sekarang kita lihat implementasinya. Nah, tapi sebelum ke implementasi, coba kita lihat. Ini posisi Bapak dan Ibu ya, sebagai pemilik risiko. Nah, apa itu pemilik risiko atau istilah kerennya itu risk owner begitu ya. Sebenarnya sama saja, pemilik risiko ya. Adalah orang atau entitas yang yang memiliki akuntabilitas ya, memiliki pertanggungjawaban begitu ya, dan wewenang untuk mengelola risiko. Inilah pemilik risiko. Ya. Kalau dari apa piramida ini kita lihat pemilik risiko kalau yang di paling atas ini ya, kalau berbicara korporasi maka pemilik risikonya adalah direksi. Kalau kemudian diturunkan ke bawahnya tingkat direktorat ya, ya pemilik risikonya adalah tadi direksi yang atas direksi dan dekom ya. Karena dekom ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap risiko-risiko korporasi ya itu ya. Yang dampaknya nanti apa jika terjadi nanti bisa menyebabkan kalau tidak diantisipasi bisa menyebabkan kerugian yang cukup signifikan pada perusahaan. Kemudian ada sasaran divisi atau bagian, kalau ini divisi ada bagian, ada urusan, begitu ya. Inilah kemudian kepala urusan, kepala bagian, kepala divisi itulah adalah pemilik risiko. Bisa nggak diturunkan lagi? Bisa sampai ke level individu, kan gitu ya. Itulah kalau kita berbicara pemilik risiko atau risk owner. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, ya, coba Bapak Ibu apa mereview kembali ya. Hal yang paling sederhana saja, yang sering kali Bapak Ibu lakukan ya, jika misalnya Bapak Ibu eh, selesai beraktivitas itu, jangan lupa ada tulisan, jangan lupa matikan lampu. Jangan lupa matikan air, ya. Jangan lupa matikan AC dan seterusnya. Sebenarnya apa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud di situ adalah Bapak Ibu sebenarnya sudah menyadari itu ada risiko. Risikonya apa? Kalau itu tidak kita lakukan, coba kita lihat dalam 1 bulan ke depan. Pasti ban kita akan meningkat. Kan itu ya. Dengan begitu sebenarnya kalau kita berbicara apa itu berbicara tentang sadar risiko ya, sebenarnya kita sudah menyadari itu ya, sudah melakukan itu ya. Hanya saja kalau bicara budaya kita harus konsisten. Kemudian yang kedua kalau berbicara risiko kita harus ada suatu tata cara pengadministrasian juga yang eh, apa konsisten begitu ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan manajemen risiko? Coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, bahwa manajemen risiko itu bisa diimplementasikan dengan baik kalau ada dukungan ya dari direksi dan dari komisaris. Ya, manual, standar, kebijakan, ya SDM dan seterusnya itu ada dalam supportingnya direksi ya. Nah, komisaris ya memastikan bahwa ada tone at the top-nya ya yang selalu menyuarakan bahwa apa yang kita lakukan itu harus berbasis risiko ya. Ya, dalam kegiatan kita sehari-hari dan komisaris juga mengawasi ya, memantau, mereview risiko-risiko yang terutama risiko korporasi kan gitu ya, agar risiko tersebut tidak terjadi gitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan kecukupan kebijakan, standar, prosedur, kemudian bagaimana kita melakukan identifikasi atau melakukan asesmen risiko, kemudian perlakuan risikonya seperti apa, kemudian sistem pengendalian internalnya itu seperti apa, kan itu ya. Jadi Bapak Ibu, contoh sistem pengendalian internal itu yang pertama adalah karyawan misalnya ya
yang memegang uang tidak boleh sama dengan yang mencatat uang, tidak boleh sama dengan yang menyimpan uang. Itu misalnya salah satu contoh sistem pengendalian internal yang ada di kita. Kenapa? Supaya ada cross check ya. Kalau yang memegang uang dan yang mencatat dilakukan oleh orang yang sama, maka sulit kita melakukan cross check ya. Nah, ini sebagai contoh. Ya, nah ada banyak sistem pengendalian internal dan saya meyakini di tempat kita sistem sistem pengendalian internal sudah cukup bagus ya. Ya, ini terlihat dari dulu didesain oleh SDV ya, ya. Walaupun sekarang sudah banyak dilakukan apa apa perbaikan, update begitu ya. Dan sekarang kita berbasis TI kan begitu. Itu akan semakin apa meyakini bahwa sistem pengendalian internal kita itu berjalan dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu bagian dari review kita. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kayak gini ya, sebenarnya begini Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita lakukan, RKAP yang kita susun itu berbasis risiko. Ya, kemudian penetapan strategi risiko itu harus selaras dengan RKAP kita. Sehingga apa? Pada saat nanti ada biaya yang harus kita keluarkan terkait dengan pengelolaan risiko tersebut sudah terakomodir dalam RKAP kita, gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan diskusi kita di pagi hari ini adalah ada di sini Bapak Ibu. Ada di asesmen tingkat kematangan ya, yang di sini ataupun yang di atas ini ya. Ya. Nah, yang dilakukan di sini oleh pihak internal ya berarti oleh biasanya kalau oleh pihak internal itu bisa saja nanti oleh bagian yang lainnya atau dari kalau subholding PTPN 1 berarti bisa saja nanti oleh PTPN 4 begitu ya atau oleh PTPN 3 gitu ya. Tapi kalau pihak luar eksternal yang independen ini biasanya kita kemarin dengan BPKP kerjasamanya ya atau bisa dengan lembaga yang lainnya, tetapi bukan dalam satu bagian di PTPN 3 Group. Gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau kita berbicara maturity, risk maturity index, itu salah satunya adalah budaya organisasi yang matang, kan itu ya. Artinya apa? Kalau kita berbicara budaya sadar risiko, itu jika berjalan dengan baik, maka komponen penilaian untuk budaya organisasi, saya kok meyakini akan menghasilkan nilai yang bagus gitu ya. Tetapi itu tadi tantangannya ya. Nanti kita lihat tantangannya seperti apa ya, agar budaya organisasi ini bisa berjalan dengan konsisten di tempat kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan di sini istilahnya agregasi, berarti yang kita bicarakan ini adalah apa agregasi dari seluruh risiko BUMN. Berarti ini yang menyusun adalah Kementerian BUMN atau sekarang Badan pengatur BUMN ya, ya. Nggak tahu masih melakukan seperti ini atau tidak. Kalau di tempat kita istilahnya integrasi risiko, risiko terintegrasi ya, integrasi risiko-risiko dari seluruh bagian gitu ya. Nah, risiko-risiko dari seluruh bagian diintegrasikan menjadi satu risiko BUMN, kemudian seluruh BUMN diintegrasikan lagi menjadi satu, maka oleh Kementerian BUMN dilakukan agregasi. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu, perlakuan risikonya nanti bagian dari manajemen risiko, monitoring dan evaluasi ini secara berkala dilakukan oleh teman-teman manajemen risiko. Saya kira sudah berjalan dengan baik ya di PTPN 1 dengan Erin itu ya. Ini kan setiap 3 bulan sekali ya kita diminta mereport begitu ya. Tetapi di luar itu ya sebenarnya monitoring dan evaluasi ini mestinya jadi lebih mudah ya dengan kita berbasis TI. Tapi tetap menjadi kendala Bapak Ibu karena ini budaya yang baru begitu ya, pasti ada kendalanya ya. Yang kita perlu waktu untuk mengakses, yang kita perlu belajar, yang kita biasanya tidak melakukan itu jadi melakukan itu kok sepertinya ada beban administrasi tambahan kan itu ya. Ya ini biasa bagian dari adaptasi ya. Tapi nanti begitu kita beradaptasi nanti pasti ada jalan keluarnya. Nah, dan kita akan kemudian nanti di endingnya, outcome-nya kita katakan memang ke depan semuanya itu harus berbasis
teknologi begitu ya. Nah, proses administrasi mau tidak mau akan berkurang. Itu juga risiko Bapak Ibu ya. Saya juga menyadari di LPP juga LPPN juga sama. Ada keluhan seperti itu ya. Tapi berkali-kali kami dalam sosialisasi mengatakan ya ini bagian dari budaya baru ya. Ya bahwa kita itu semuanya harus berbasis risiko. Ya ayo kita berjalan bersama kan gitu ya. Kita punya risiko sepertinya administrasi bertambah gitu ya. Ya, tetapi coba kita lihat outcome-nya ya. Outcome-nya ternyata ini bermanfaat dalam menjaga agar tujuan organisasi itu aman. Tujuannya apa? Profit dan itu ya. Kalau itu terjaga, nah, pasti yang lainnya juga akan berdampak positif. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini singkat saja Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara risiko di Subco, di subholding N1 kategorinya sistemik A ya. Sistemik A itu ya kriterianya sudah ada, nanti silakan dibaca saja. Ya, kalau LPPAN adanya di netral sini. Sehingga kami tidak ada direktorat khusus yang mengurusi manajemen risiko. Kalau di tempat Bapak Ibu wajib ya, wajib ada ya. Direktorat Manajemen Risiko karena kategorinya sistemik A. PTPN 3, PTPN 1, PTPN 4, SGN, K, kalau enggak KPBN, RPN ya. Saya lupa, RPN kayaknya, RPN. Ya, yang satu sistemik B, kalau nggak salah KPBN, kalau yang lainnya berarti unper yang lainnya netral. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait dengan penetapan strategi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara manajemen risiko, pada saat kita akan menyusun nanti RKAP kita harus punya strategi. Nah, strategi kita itu dinyatakan dalam pernyataan selera risiko atau bahasa apa Inggrisnya itu Risk Appetite Statement atau RAS gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah pernyataan selera risiko. Nah, selera risikonya siapa? Selera risikonya manajemen perusahaan ya. Dia punya selera risiko seperti apa? Ya, yang bisa dia terima. Nah, itu yang disebut dengan pernyataan selera risiko. Kemudian nanti pada saat bicara penetapan strategi, kita juga berbicara sikap kita terhadap risiko. Kita toleran atau tidak. Kalau tidak toleran, ya berarti risiko tersebut kita skip gitu ya. Atau kita toleran tapi kita konservatif, hati-hati sekali kan itu ya. Nah berarti nanti ya kita hanya bisa menerima jika risikonya itu rendah. Kalau tinggi kita nggak berani, misalnya seperti itu ya. Atau moderat, atau kita cukup agresif, atau risikonya nanti risiko strategis kan itu ya. Itu bagaimana sikap kita itu akan muncul gitu ya. Nah, sehingga kalau bicara risk appetite statement nanti silakan dibaca sudah ada teorinya ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah ini pernyataan formal ya yang menguraikan tingkat dan jenis risiko yang tersedia yang dapat diterima oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Maka kita berbicara kapasitas risiko yang bisa ditanggung oleh PTPN 1 itu berapa? Ini yang paling luar. Nah, baru kita berbicara toleransi risikonya berapa. Ini kita berbicara ya selera risiko yang bisa diterima, bisa berjalan sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik. Ya. Risk appetite-nya oleh manajemen. Ya. Nah, baru kemudian kita turunkan menjadi risk limit yang ada di bagian-bagian di tempat kita atau di kebun di tempat kita, kan gitu ya. Nah, ini adalah batasan risiko yang boleh ya ya boleh apa dikeluarkan begitu ya tapi maksimal seperti itu angkanya tidak boleh lebih itu namanya risk limit. Nah Bapak Ibu saya di sini tidak akan banyak membicarakan ini ya nanti silahkan Bapak Ibu apa mereview saja begitu ya, membaca saja gitu ya. Tapi intinya kalau kita berbicara apa probabilitas, kita berbicara frekuensi itu sudah ada standarnya, sudah ada ukurannya gitu ya. Kemudian bicara level risiko itu juga ada standarnya, sudah ada ukurannya. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan di sini hanya yang di sini aja Bapak Ibu. Yang di sini aja Bapak Ibu. Dulu istilahnya risk map ya Bapak Ibu ya, peta risiko ya. Sekarang istilahnya heat map ya.
Jadi yang membedakan apa? Kalau dulu Bapak Ibu ada redundant ya, ada pengulangan. Redundantnya gimana? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan dulu perkalian ya. Jadi 3 kali 2 ketemunya 6. Ya, 3 di sini frekuensi dikalikan 2 di dampak juga ketemunya 6. Ya, kalau sekarang heat map nggak ada ya 1 sampai 25 punya kolom kotak tersendiri sehingga Bapak Ibu saat nanti sudah melakukan analisis risiko, evaluasi risiko, maka nanti tinggal lihat dampaknya itu angkanya berapa, frekuensinya itu angkanya berapa, dampaknya angkanya 4, frekuensinya angkanya 2, tinggal 4 sama 2 berarti ada di sini nanti ada di angka 16 gitu ya. Nah, sekarang bentuknya seperti itu. Nah, maka sekarang untuk membedakan, karena ada beda perlakuan, beda penghitungan, maka kita memakai istilah yaitu heat map. Tapi sebenarnya ini ya risk map itu ya seperti ini, sebenarnya itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini eh, masih dalam proses review, saya skip saja ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu itu kan diminta agar risikonya itu kalau bisa itu rendah begitu ya, yang bisa diterima ya, apakah di hijau ataukah yang di biru ini, ya gitu ya. Intinya seperti itu sehingga Bapak Ibu perlu perlakuan risiko khusus yang risikonya masih tinggi. Nah, maka dari itu kalau Bapak Ibu yang risikonya sudah rendah gitu ya, tetapi Bapak Ibu juga melakukan perlakuan risiko itu sebenarnya sangat bagus ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak melakukan, tidak apa-apa, kan gitu ya. Karena untuk yang risikonya sudah yang rendah ini, Bapak Ibu sebenarnya cukup melakukan kalau dalam aturan ya, dalam ISO itu ya, cukup melakukan monitoring saja, dimonitoring saja. Karena ini tidak usah perlu mitigasi risiko. Tapi kalau nanti hasil monitoringnya ternyata melonjak, dampaknya tinggi, baru kita lakukan mitigasi agar turun lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira cukup ini ya, Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan ini ya, karena sudah sering ya dilakukan sosialisasi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira ya. Nah, saya cuma ingin ini aja Bapak Ibu. eh saya nggak akan membahas yang di sini. Ini monitoring ya yang Bapak Ibu lakukan. Yang ini muncul di Erin gitu. Saya hanya mau berbicara di sini saja Bapak Ibu. Istilah saja. Jadi kalau kita berbicara perlakuan risiko itu berarti ada banyak ya Bapak Ibu ya. Opsinya macam-macam. Ada 4 ini. Mitigasi itu termasuk perlakuan risiko ya. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara mitigasi risiko itu tujuannya adalah jangka pendek, bagaimana kita bisa menurunkan dampak dan bagaimana kita bisa menurunkan frekuensi. Itu mitigasi. Tapi di luar mitigasi ada juga kita menghindar saja atau kita mentransfer risiko atau kita ya udah dah kita terima saja yang penting jalan. Ya, seperti itu ya. Selama semuanya terkelola dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu tentang budaya sadar risiko. Tadi sebenarnya saya hanya ingin mereview saja ya pemahaman manajemen risiko ya, sehingga poin-poin utama saja yang tadi beberapa saya sampaikan. Nah, kalau bicara budaya sadar risiko, ya, kenapa kita perlu budaya sadar risiko itu? Karena ada yang ingin kita capai, ya, ada yang ingin kita capai. Apa itu tujuan organisasi, profit, ya. Nah, kalau sadar risiko itu sudah kita lakukan dari awal, maka semakin cepat teridentifikasi, maka kita bisa semakin mudah atau semakin besar potensi kerugian itu bisa kita tekan, ya, sehingga sadar risiko itu yang pertama membuat kita bisa mengelola potensi kerugian. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita dari awal sadar kalau nyalain AC sementara tidak ada orang atau kita mau pulang AC tidak kita matikan itu biaya listrik meningkat. Kita ke kamar mandi air tidak kita matikan ya, kita biarkan saja biaya air bisa meningkat dan seterusnya gitu ya. Itu jika dalam 1 bulan tidak ketahuan pasti biayanya tinggi. Tetapi kalau dalam hari tersebut ketahuan, mungkin ada kenaikan biaya, tapi tidak setinggi kalau ketahuannya 1 bulan, gitu ya. Nah, artinya apa? Semakin cepat risiko itu bisa kita identifikasi dan kita punya langkah-langkah penanganannya, maka potensi mengurangi kerugian itu juga semakin tinggi.
Kemudian yang kedua, ya, lingkungan kita ini kan sekarang VUCA ya Bapak Ibu ya. VUCA itu ya volatile ya, serta serba tidak pasti ya, ya, kemudian kompleks ya, tantangannya juga cukup kompleks gitu ya, serta eh, ambiguity begitu ya, tidak jelas begitu ya. Ini lingkungan bisnis kita ya. Kemudian oleh ahli sekarang istilahnya tuna begitu ya Bapak Ibu ya, ya TUNA ya, ya, tapi bukan nama ikan ya. Nanti kalau Bapak Ibu menyebutnya ikan tinggal nambah 4 sudah dapat hadiah sepeda. Gitu ya. Jadi tuna itu yang dimaksud adalah T-nya itu turbulence, U-nya itu sama ya, uncertainty, N-nya itu novelty ya, keberbaharuan ya. Nah, sehingga kalau kemarin dari Simago menjadi Erin itu sebenarnya bagian dari novelty tadi, memperbaharui begitu ya. Di tempat kita juga ada. Bukan harus seperti itu, bukan hanya itu. Bapak Ibu memperbaiki SOP itu pembaharuan, keberbaruan itu novelty ya. Kemudian A-nya itu sama ambiguity ya. Nah, sehingga dengan seperti itu, kesadaran risiko itu membuat organisasi itu menjadi lebih siap kan itu ya. Kemudian kenapa harus ada risiko? Bahwa kesadaran risiko itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ya. Karena semua resiko itu sudah dilakukan assessment dan sudah dilakukan mitigasi. Kalau itu terjadi, nanti apa yang akan kita lakukan itu ada, gitu ya, dalam bentuk perlakuan risiko tadi, ya. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas keputusan yang kita ambil. Nah, baru pada endingnya, ya, pengelolaan risiko membuat hambatan yang muncul dapat diantisipasi sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, ini selaras dengan tadi di depan, bicara risiko tadi, ya, bahwa risiko itu adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau tujuan organisasi. Maka dari itu, kalau kita sadar risiko, maka ini juga bisa tercapai. Ini salah satu cara agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Tentu ada cara yang lain, tapi karena kita berbicara tentang manajemen risiko, ya salah satu caranya adalah kita harus sadar risiko sedini mungkin, secepat mungkin, gitu ya. Nah, terus bagaimana kita bisa membangun budaya sadar risiko tersebut? Nah, nah, maka dari itu kita perlu suatu strategi. Strategi ini sangat penting, ya. Yang pertama sudah pasti kita perlu komitmen dan teladan dari pimpinan terhadap manajemen risiko. Komitmen dan teladan dari pimpinan itu seperti apa? Pimpinan itu secara berkala, ya di setiap pertemuan, setiap rapat selalu mengatakan bahwa tolong antisipasi potensi-potensi yang mungkin muncul. Itu sudah berbicara manajemen risiko, ya. Walaupun tidak menyebutkan risiko, kan gitu ya. Tapi berbicara potensi yang mungkin muncul, tolong diantisipasi. Itu bagian kita memperlakukan risiko, ya. Nah, kemudian apa? Pimpinan berkomitmen menyiapkan SDM, melatih SDM, menyiapkan anggaran, kan gitu ya. Kemudian apalagi menyiapkan aturan, manual, kebijakan dan seterusnya. Ini komitmen, ya. Dan pimpinan tadi memberikan teladan tadi, ya kan itu ya. Nah, kemudian komisaris ya juga memberikan teladan yang sama, ya, melakukan pengawasan terhadap risiko-risiko yang ada. Nah, di setiap kesempatan selalu mengatakan, tolong Anda harus ada risiko, sekecil apapun risiko itu ya bisa berdampak pada continuity dari bisnis kita gitu ya. Satu orang menimbulkan kerugian Rp100, kalau karyawan kita ratusan ribu gitu, seperti ini, dampaknya bisa luar biasa dan seterusnya. Ini komitmen dan teladan. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu ada edukasi dan pelatihan tentang manajemen risiko. Saya kira salah satu poin yang teman-teman di bagian manajemen risiko di N1 yang sering sering dilakukan ya saat mereka teman-teman menyusun profil risiko, teman-teman sekaligus juga mengedukasi semua apa di N1 begitu ya tentang manajemen risiko ya, tentang tata cara melakukan asesmen risiko, tata cara apa memitigasi risiko atau bagaimana perekaan risikonya, kemudian berapa biayanya, mana yang boleh diakomodir dan seterusnya begitu ya. Nah, ini bagian dari kita membangun budaya sadar risiko. Nah, kemudian ini juga penting ya,
kita melakukan kegiatan yang sifatnya knowledge sharing, sehingga karyawan bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau knowledge sharing ini dalam membangun budaya sadar risiko itu ya semua karyawan ya bergantian begitu ya. Sehingga tidak ada bisa saja nanti ya karyawan yang apa yang datang dari paling bawah dia yang nanti menyampaikan punya pengalaman apa ya kemarin ada risiko apa kemudian dia melakukan tindakan apa sudah dicatat atau belum ya prosedurnya seperti apa mereka akan bercerita. Nah dengan seperti itu mau tidak mau semuanya jadi memiliki kesadaran akan risiko tersebut ya kemudian keterlibatan seluruh karyawan. Nah, mau tidak mau seluruh karyawan harus terlibat dalam pengelolaan risiko, ya, agar kita memiliki budaya sadar risiko tersebut, ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan, mematikan listrik itu bukan cuman tugasnya eh, teman-teman di apa ya di OB atau teman-teman yang tugasnya membersihkan apa tempat itu ya mematikan air gitu ya itu tugas kita semua. Kenapa ya ini tadi ya semuanya harus terlibat ya kan itu ya begitu kita tahu ada lampu yang belum dimatikan kita matikan kita tahu AC belum dimatikan kita matikan walaupun itu bukan di tempat kita pas kita lewat misal nah ini bagian ya karena semua harus memiliki awareness ya terhadap risiko kemudian dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka panjang nah ini tugas kita bersama ya memang nanti dikomandoi oleh teman-teman di bagian manajemen risiko karena ini kita berbicara budaya sadar risiko gitu ya. Tapi ini tugas kita bersama gitu ya bahwa kita terus-menerus dan konsisten harus melakukan sosialisasi dan edukasi. Nah, ini ada yang kemarin saya lihat beberapa ahli itu mengatakan gitu ya implementasinya itu di beberapa perusahaan itu pemberian insentif ya untuk mereka yang memiliki perilaku sadar risiko ya ternyata dalam implementasinya itu ada hal-hal yang kemudian berdampak positif ya dan seterusnya bukan hanya berbicara efisiensi saja itu perlu adanya insentif. Insentif ini mungkin bukan bentuknya dalam uang saja, tapi dalam banyak hal, kan begitu ya. Nah ini juga dalam upaya kita kemudian tertarik ya untuk memahami apa itu risiko. Nah sehingga apa? Sehingga harapannya ada outcome seperti ini, Bapak Ibu. Ya, pada intinya apa yang ingin saya sampaikan di sini ya? Ya, pada intinya adalah kalau kita berbicara budaya sadar risiko ini merupakan elemen krusial yang mendukung keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis yang kompleks ya. Tetapi agar kita tidak salah juga dalam implementasi sadar risiko tersebut, kita juga perlu memahami ya bagaimana mengidentifikasi, menilai, mengelola potensi ya. Ini pada prinsipnya karena kita berbasis ISO ya Bapak Ibu ya jangan lupa ya ISO itu ya apa yang Anda buat, Anda lakukan, apa yang Anda catat, Anda lakukan, apa yang Anda lakukan, Anda catat. Nah, ini budaya sadar risiko seperti itu juga, ya. Nah, agar efektif, maka diperlukan strategi yang tanggap terhadap tantangan, ya. Nah, pemimpin tadi memberikan komitmen yang kuat, ya, dan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan dan operasional hari-hari, sehari-hari, itu ya. Nah, kemudian penggunaan teknologi itu sangat membantu ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada endingnya apa? Memfasilitasi komunikasi yang terbuka mengenai risiko di seluruh organisasi. Mudah kita mengetahui ada risiko apa. Sehingga dengan cepat kita mengetahui risiko seperti itu, dengan cepat pula kita bisa mengimplementasikan atau memitigasi ya gitu ya, agar itu tidak terjadi. Nah, ini Bapak Ibu, kendala dan solusinya itu kendalanya apa sih kalau kita mau berbicara budaya sadar risiko? Ya, ternyata ada beberapa kendala ya. Ini hasil dari diskusi begitu ya. Mungkin nanti juga ditemukan kendala, kendala yang lain, ya silahkan saja gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat di salah satunya di tempat kita itu kompetensi manajemen risiko untuk risk owner itu dirasa masih kurang, kan gitu ya. Nah, terus solusinya apa ya? Sudah pasti ya. Kalau masih kurang, apalagi sekarang diwajibkan risk owner itu harus mengikuti pelatihan ya minimal sekian jam, 20 ya.
20 atau 40 ya, saya kok lupa ya, kan itu ya. Nah, kita melakukan pelatihan, sertifikasi, bisa juga dengan in-house training, bisa juga dengan melakukan sosialisasi MR, termasuk hari ini bagian dari kita PTPN 1 melakukan ini sosialisasi manajemen risiko dan budaya sadar risiko, sehingga bisa meningkatkan kompetensi manajemen risiko untuk risk owner atau pemilik risiko. Kemudian kita harus mulai mengubah mindset kita ya dari yang sifatnya reaktif menjadi proaktif ya. Kalau reaktif itu kan begitu terjadi kita bereaksi gitu ya. Tapi kalau proaktif, kalau bisa jangan terjadi kan gitu ya. Sudah kita siapkan, kita antisipasi. Inilah budaya sadar risiko. Ada kendala di situ. Nah, agar kita mulai lebih proaktif, tidak reaktif, ya sudah pasti ya. Semakin mendalam pemahaman kita tentang manajemen risiko, tentu proses-proses yang sifatnya reaktif itu bisa semakin kita kurangi. Kemudian ada kendala kurangnya sumber daya dan anggaran. Sumber daya itu macam-macam ya, termasuk SDM kan gitu ya. Nah, dengan berkurangnya SDM itu memang berdampak pada proses kita melakukan verifikasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh admin di bagian-bagian atau admin di kebun begitu ya. Sudah tepat atau belum, berulang atau tidak, sebenarnya ini copy paste atau tidak kan begitu ya. Itu kita sulit kalau sumber dayanya kita kurang walaupun kita sudah berbasis TI kan gitu ya. Bayangkan dari ribuan risiko itu harus kita cek satu persatu ya. Nah, itu perlu suatu tools kan begitu ya. Ya, tetapi kalau sumber dayanya nggak mencukupi ya, ya apa tentu ada yang terlewatkan. Maka dari itu ya kita perlu anggaran ya untuk inisiatif budaya sadar risiko tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita melihat kendalanya itu kita selalu berpandangan bahwa sepertinya itu mohon maaf itu malah nambah pekerjaan begitu ya. Kadang kan kita terpikiran seperti itu ya. Ada wah ini kok pekerjaan saya malah bertambah ya kan gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin ya prosesnya kemarin-kemarin masih administratif ya. Nah, kemarin kemudian dari Simaku kemudian bertransformasi menjadi Erin harapannya sebenarnya mengurangi apa kegiatan-kegiatan administratif ini. Tetapi kemudian muncul ya, ya kemarin yang saya temui, tapi bukan di PTPN 1 ya, di LPPAN itu, admin itu ternyata dalam melakukan monitoring dan evaluasi ada yang tidak berkala begitu. Tahu-tahu sudah bulan ketiga kok belum dilakukan bulan ke-1 dan kedua kan begitu ya. Nah ini perlu dilakukan sosialisasi lagi gitu. Jangan-jangan karena kurang paham kan itu ya. Nah tapi kita tidak boleh berpikiran kita perlu mengesampingkan dulu jangan-jangan ini kemudian memboikot itu enggak ya. Kita tetap berprasangka positif gitu ya. Ini mungkin karena belum paham, ya ya sudah. Mau tidak mau teman-teman manajemen risiko harus proaktif ya. Setiap bulan memang harus ngecek gitu ya. Seperti apa jalannya, gitu ya. Nah, kemudian kurangnya kolaborasi. Maka dari itu, kalau berbicara risiko itu kan satu risiko yang dihadapi oleh seseorang itu bisa berdampak kepada seluruh organisasi. Ya, maka dari itu kita perlu kolaborasi antar bagian ya. Kalau perlu kita perlu sharing bareng-bareng ya. Ada pengalaman apa terkait dengan risiko tersebut agar itu menjadi kebiasaan kita yang kebiasaan tadi kalau berjalan dengan baik itu akan menjadi budaya di tempat kita. Kan seperti itu ya. Ini kalau kita berbicara kendala dan solusi. Mungkin juga ada kendala yang lainnya, ya tapi kurang lebih yang bisa saya capture ada 5 ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita berbicara manajemen risiko, itu proses yang terstruktur, ya dalam mengelola ketidakpastian supaya tujuan organisasi itu tercapai. Tujuan organisasi itu apa? Salah satunya pasti profit kan gitu ya, organisasi bisnis kan. Nah, agar itu bisa tercapai, kita perlu membuat proses yang terstruktur. Kemudian kita perlu apa memiliki budaya sadar risiko untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Prosesnya bagus, budaya sadar risikonya kurang, jadinya administratif lagi. Itu ya. Nah, kemudian seluruh proses manajemen risiko harus didokumentasikan, dikomunikasikan, diorganisasikan, serta dikendalikan. Inilah yang
Tadi saya sampaikan ISO tadi. Apa yang tertulis harus kita laksanakan, apa yang kita laksanakan harus kita tulis. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya efektivitas manajemen risiko itu dipengaruhi banyak hal. Masalah kompetensi, masalah SDM, TI, anggaran, dan satu juga adalah masalah pemahaman kita akan kesadaran kita akan risiko yang mungkin muncul, ya. Karena kalau berbicara risiko, ya, ya kita mau jalan dari tempat kita duduk ini saja ada risikonya, kan gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita budayakan agar ke depan, ya, bahwa segala yang sesuatu yang kita lakukan itu harus berbasis risiko. Sehingga kalau itu sudah menjadi budaya, harapannya apa? Memudahkan kita mencapai tujuan organisasi. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang pas gitu atau kurang berkenan. Ya, selanjutnya untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke Mbak Widya ini. Seperti apa Mbak Widya? Monggo. Ya. Baik, terima kasih Bapak Aris. Terima kasih sebelumnya Pak Aris atas pemaparan materi yang sangat insightful dan membuka wawasan untuk kita semua ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bapak dan mungkin kepada rekan-rekan, kepada peserta yang hadir di Zoom hari ini, silahkan apabila ada pertanyaan mungkin bisa raise hand. Nanti kita persilahkan untuk unmute atau bisa diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan mungkin sebagai informasi untuk peserta yang aktif, nanti akan ada reward dari kami, reward yang menarik yang bisa nanti mungkin bisa cukup menghibur ya, menghibur rekan-rekan sekalian. Silakan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Izin peserta. bertanya, Oh, siap. Dari Regional 7 ya? Ya, Dari Regional gantian 7 aja. dari unit. Yo, masih. Oke, dari unit Keda. Silakan. izin Bapak, izin bertanya, kami dari Regional 7, Ngeraton, sedikit curhat, tapi ini ada juga pertanyaan Pak. Ini terkait dengan yang kami lakukan setiap bulan Pak, berupa monitoring bulanan Pak. Di situ kan ada parameter frekuensi dan dampak Bapak ya. Dan harapannya sih semua level resiko di akhir tahun bisa di bawah moderat atau low to moderat Pak ya. Jadi pada kenyataannya ada beberapa hal, contohnya mungkin di pabrik Pak ya, pabrik maupun di tanaman itu ada yang di luar kontrol kita Pak. Nah, secara dengan risk appetite tadi Pak yang Bapak sampaikan, apakah dalam manajemen risiko itu dibolehkan Pak levelnya tetap high atau moderate to high? Mungkin itu yang kami tanyakan Pak. Terima kasih. Iya. Oh Baik. iya. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ini langsung dijawab Pak Aris atau seperti apa? Ya, boleh. Cuman yang paling yang akhir tadi saya kurang kurang kopi ya. Apakah kita diperbolehkan tetap di moderate to high ya kalau nggak salah ya? Nah, Ya betul apakah Bapak. ya? Apakah diperkenankan Pak dalam ISO 31000 bahwasanya dalam kita monitoring risiko itu Pak, apakah harus di bawah moderat ataukah tidak apa-apa Pak sampai akhir tahun, dan itu yang menyebabkan mungkin kalau manajemen risiko itu kan hal-hal yang ini apa ya, yang kita targetkan, yang kita rumuskan bahwasanya itu yang mengganggu, mohon maaf, menghambat pencapaian target sendiri. Iya. Itu Pak Ari. Iya. Mohon arahan Pak. Ya, terima kasih dari Keda ya, Kedaton ini ya. Ya, oke. Baik, jadi begini, Bapak Ibu, kalau terkait dengan kita pada saat kita menyusun profil risiko itu kan kita sudah menetapkan begitu ya, menghitung begitu ya frekuensinya kira-kira berapa, kemudian dampaknya seperti apa gitu, sehingga kemudian ketahuan dalam peta risikonya itu atau heat map-nya itu kita ada di posisi yang mana begitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah pada saat kita secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring itu ternyata nggak turun-turun. Pada harapannya itu
risikonya itu dengan perlakuan risiko yang kita lakukan bisa turun kan gitu ya ke di bawah moderat ya. Bisa diterima kan gitu ya, risikonya rendah gitu. Ini nggak turun-turun. Nah, ada dua kemungkinan ya. Eh, yang pertama adalah bahwa perlakuan risiko yang kita lakukan itu dianggap masih belum optimal begitu ya. Ya, masih belum optimal pelaksanaannya. Apakah dari segi pendanaannya, anggarannya, dan seterusnya gitu ya. Atau yang kedua, ya ini karena kaitannya dengan yang nomor satu tadi, ya kita butuh perlakuan risiko yang baru, begitu ya, agar bisa turun lagi, kan gitu ya. Karena memang Bapak, Ibu, harapannya itu kalau kita berbicara risiko ini kan sebenarnya belum terjadi ya, belum terjadi. Harapan kita itu jangan sampai terjadi, tapi kalau terjadi kita sudah antisipasi gitu ya. Nah, dengan adanya perlakuan risiko yang baru tersebut, harapannya apa? Kalau nanti terjadi, ya, semuanya bisa kita kelola dengan baik dan ya endingnya risiko tersebut, ya, risiko residualnya itu bisa turun, ya, menjadi apa rendah, begitu ya. Nah, kalau ternyata masih belum bisa lagi, seperti apa? Maka misalnya dari segi anggaran sudah mencukupi, dari segi perlakuan risikonya itu mitigasinya sudah kita lakukan semuanya masih tetap muncul dan tinggi. Nah, ini tadi strateginya itu tetap akan kita jalankan ya, kita hindari, kita tunda kan begitu ya. Maka dari itu kita melihat tadi benar pertanyaan Bapak Rika tadi ya, dengan limit risiko yang tersedia ya, berani nggak kita mengambil risiko itu? Ya, selama masih dalam koridor limit risiko yang diperbolehkan, kenapa tidak kan gitu ya. Tetapi balik lagi Bapak, jika ada kasus seperti itu, balik lagi komunikasinya adalah yang tadi saya sampaikan ya, harus dikomunikasikan kepada pimpinan kita. Ada risiko seperti ini, tapi dari limit kita masih mencukupi Pak. Saya berani, misalnya seperti itu. Ya, nah pimpinan akan melihat mitigasinya seperti apa, ya kemudian jalan diizinkan atau tidak. Nah itu yang tinggal kita eksekusi. Seperti itu, Pak, kira-kira ya. Mohon maaf dari Keida tadi ya, dari Bapak kedaton tadi. Iya, dari Kedaton, Pak. iya, Kedaton. iya, Dari Kedaton. iya. Iya, iya. Bapak, Terima kasih. Iya, ya, iya. Gimana? ini Selamat, selamat siang Pak. Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari manakah? Dari Kebun Wae Bluru, Ibu. Oh ya, baik. Sebelumnya tadi untuk kebun kedaton jawaban dari Itu Bapak Pak. Aris apakah sudah menjawab? Sebentar ya Bapak, kita konfirmasi terlebih dahulu untuk yang di kebun kedaton. Sudah cukup menjawab? baik Bapak, artinya level high dan moderate to high itu masih bisa menjadi ini Pak ya, jadi tetap ditampilkan di monitoring kita Pak ya, di RIN itu Pak. Iya, iya Pak. Pada prinsipnya harapannya di akhir tahun itu semua risikonya itu ada di rendah semua Pak, harapannya Pak. Ya, tapi maka dari itu tadi Pak, mitigasi itu tidak hanya terpaku pada satu gitu ya, bisa beberapa activity yang kita lakukan. Selama ini mitigasi kalau kita lebih banyak yang non keuangan, gitu, artinya tidak menggunakan uang gitu ya, mungkin mitigasi ini memerlukan anggaran. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Ya, kita lihat risk limitnya dan seterusnya. Ya. Tapi pada prinsipnya benar Pak, ya secara teori harapannya risiko itu bisa turun sampai ke risiko yang rendah gitu. Gitu Pak. Saya kira udah cukup Baik Pak, Pak. Iya. terima kasih Iya. atas Iya. Terima kasih. penjelasan Iya. ya. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kebun Kedaton Regional 7. Selanjutnya tadi dari Bapak Indra Dieni. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Aris. Iya, selamat siang. Diskusi, tanya. Setelah saya melihat paparan dari Bapak mengenai risiko atau manajemen risiko, ini sangat baik sekali dan perlu kita aplikasikan di lapangan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Indra Dieni, untuk suaranya agak menggema Bapak. Iya, ini kedengaran Bu?
Halo? Ya, mungkin Oh, bisa ada echonya diulang. ya? Iya, betul ada ekonya. Sekarang udah gimana, Bu? Oke, sudah cukup jelas Bapak. Mungkin Cukup bisa ya. diulangi. Ya. Jadi intinya, Bu, bahwa risiko yang diminit itu sangat baik sekali, namun kadang-kadang kita ini sudah melakukan meminit atau sadar risiko dengan program OAT, planning, organizing, working, dan controlling. Itu kita lakukan setiap hari, Bu, pagi. Dan alhamdulillah, progres itu memang yang tadinya high di MR ya, manajemen risiko, itu cenderung menurun. Ya, itu tadi. Tetapi terkadang itu tadi, risiko yang sudah kita minit, ada lagi risiko yang lain. Yang harapannya kan kalau kita minit itu kita potensi bahaya, kerugian, ataupun dampak negatif suatu tindakan sebelum dilakukan itu sudah bisa terdeteksi ya Bu. Apakah memang ada program lain sehingga risiko yang sudah kita minit ini eh, lebih baik lagi ke depan gitu Bu? Karena kalau saya lihat tadi dari paparan Pak Aris ya, itu sudah baik ya, bahwa risiko itu artinya sudah kita minit, tapi kadang dampak pada sasaran dan tujuan itu ada kalanya masih meleset gitu. Contoh seperti ini Bu, eh, kita akan perbaikan atau pembelian press bal, tapi di tengah perjalanan anggarannya tidak tersedia atau kurang sehingga gagal gitu. Paling kita bisa meminit bagaimana kita maintenance atau melakukan preventive maintenance sehingga kondisi press bal itu tetap optimal dalam melakukan operasional produksi di pabrik itu. Nah, kalau umpamanya ini kan kalau belum diganti otomatis high kan Bapak Ibu. Ya, Nah, nah itu mungkin itu yang terkadang kita sudah mencoba meminit, menganggarkan dalam investasi di tahun 2026 yang kita khawatirkan itu tadi kewenangan itu bukan kewenangan dari unit karena anggaran itu dari pusat. Nah, ini yang kita khawatirkan apabila tidak beli baru maka terjadi kerusakan maka akan menghambat proses produksi. Walaupun toh kita juga meminit melakukan perawatan. Jangan sampai terjadi stagnasi di pabrik. Mungkin itu aja seperti apa kita harus melakukan upaya supaya di manajemen risiko tadinya high menjadi low. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Iya, Bapak pertanyaannya. Mungkin bisa iya, langsung Bapak Aris iya, dipersilahkan. iya. Terima kasih Pak Indradi ya tadi ya atas pertanyaannya. Iya Pak. Jadi begini Pak. eh Kadang kita sudah melakukan investasi dan seterusnya, harapannya risikonya itu bisa turun. Ya, ternyata muncul risiko yang lain lagi. Kan begitu ya, mungkin tadi yang saya tangkap pertama seperti itu. Maka dari itu dalam sistem manajemen risiko yang sedang dibangun ini ya atau secara umum begitu ya. Memang kita diharapkan secara berkala itu mereview kembali. Jangan-jangan risiko yang kita bisa jadi begini, risiko yang sudah kita susun tidak muncul, tidak terjadi, muncul risiko yang baru, kan itu yang belum kita antisipasi. Nah, itu yang perlu dipersiapkan, kan gitu ya. Sehingga pada saat kita melakukan monef itu, kita juga mengantisipasi ada nggak risiko baru. Karena yang kita siapkan ini kan sebenarnya kita susun tahun ini untuk tahun depan, kan gitu ya. Bisa saja nanti eh, perjalanan bisnis yang begitu VUCA tadi atau tuna tadi itu ternyata membuat risiko yang sudah kita persiapkan tadi berubah gitu ya.
Itu memungkinkan Pak, kita mengubah ya, mengganti, menghapus, ya memunculkan risiko yang baru dalam risk profile kita. Nah, pertanyaannya adalah Bapak sudah menginvestasikan, kemudian itu tetapi itu sebenarnya bukan kewenangan di tempat Bapak kan begitu ya. Sehingga Pak, pada saat kita dalam beberapa tahun terakhir ini ya, sebenarnya ya saat kita menyusun RKAP ya, itu RKAP harus selaras dengan apa? Dengan risiko, dengan manajemen risiko kita ya. Pada saat kemudian kita melakukan pelakukan risiko atau mitigasi itu membutuhkan investasi, investasinya itu harus sudah tertampung dalam RKAP kita. Kemudian jika risiko itu limit risikonya ternyata tinggi, ya di luar kemampuan organisasi itu juga harus sudah terpotret pada saat kita menyusun RKAP. Sebenarnya sudah selaras sebenarnya Pak ya. Cuma mungkin prosesnya memang perlu bertahap ya Pak ya. Karena kita juga dalam rangka implementasi RKAP berbasis risiko gitu Pak ya. Nah, kemudian eh, memang kalau tadi Bapak melihat tetap ada dampaknya kan begitu ya, walaupun kita sudah melakukan perbaikan dan seterusnya Pak ya. Yaitu tadi Pak yang saya sampaikan bisa jadi ya yang Bapak sudah identifikasi risiko itu ternyata pada saat Bapak menerapkan suatu kebijakan muncul risiko yang baru. Nggak apa-apa Pak. Kita antisipasi lagi, kita identifikasi lagi, kira-kira risikonya itu dampaknya seperti apa. Kalau dampaknya hanya kecil saja, nanti cukup Pak Indradi melakukan monitoring saja, kan gitu ya. Tapi kalau dampaknya besar, nah ini yang perlu Bapak komunikasikan begitu ya. Karena ini risiko baru dengan teman-teman, bisa di bagian manajemen risiko atau dengan pimpinan Bapak begitu ya. Karena ini nanti dampaknya kan seperti ini Pak. Ya, kalau tidak kita antisipasi, ya saya butuh ruang anggaran dan seterusnya. Nah, itu perlu diskusi lagi tuh, Pak. Tetapi prosesnya memang harus seperti itu, Pak. Sehingga nanti harapannya apa yang menjadi tadi yang Bapak sampaikan tadi, yang menjadi tujuan organisasi itu bisa tercapai walaupun itu terjadi karena munculnya risiko yang baru. Saya kira seperti itu, Pak Indradi. Ya, mohon maaf ini nggak bisa terlalu panjang lebar ini menjawabnya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Iya, Aris, sama-sama, Pak. terima Iya. kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Pak Indra Dieni. Baik, rekan-rekan ini kami batasi karena waktunya juga sudah siang, jadi kita batasi satu penanya langsung dan satu penanya dari chat seperti itu ya Pak Aris. Ya, Baik, monggo. masih ada yang raise hand dari Kebun Kali Gua, Bapak Misbah, dipersilahkan. Ya, izin Pak, mau tanya terkait sadar risiko ya. Apakah tersedia atau ada contohnya atau skema yang eh, ada misalkan terkait prosedur mitigasi Pak? Terkait prosedur mitigasi yang jelas jika terjadi risiko pada jalannya operasional seperti apa namanya ya, gangguan alam ataupun gagal panen ataupun yang terjadi di operasional produksi kayak gitu. Nah, apakah ada prosedur, prosedur, prosedur khusus atau untuk melakukan proses mitigasi itu? Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Pak Misbah ya atas pertanyaannya. Bagus ini ya. Eh, Tadi eh, kita berbicara manual dan seterusnya itu berbicaranya dalam kerangka besar begitu ya. Dan memang Pak, eh, dalam kalau nanti kita akan melakukan mitigasi, ini kayak SMK 3 itu Pak ya. Item-item kegiatannya dari cara kita ngambil selang dan seterusnya, misalnya memadamkan itu kan ada semua ya Pak ya. Nah ini sebenarnya juga harusnya ada Pak, harusnya ada. Kalau ternyata belum ada, mungkin eh, belum tersedia gitu Pak ya. Tapi ini harus ada Pak, ya. Sehingga Pak, saya nggak usah memakai contoh karena saya belum tahu ya di N1 ya. Tapi kalau di LPPAN kita kemarin prosedur untuk mitigasi ya, artinya nanti urutannya seperti apa. Kalau kita melakukan mitigasi itu yang pertama harus bagaimana, yang kedua seperti apa. Itu kita juga belum ada Pak. Kita masih sifatnya prosedur yang umum gitu ya. Nah, begitu kita melihat ada kekurangan, oh ternyata ini butuh
prosedur. Ketahuannya dari mana? Pada saat ganti orang, dia melakukan aktivitas yang berbeda, walaupun niatnya sama kan itu. Oh, ini berarti ini perlu suatu instruksi kerja atau prosedur agar jalannya nanti sama. Itu kan sebenarnya dibuat agar aktivitas yang sama dilakukan secara konsisten, baik oleh orang yang sama atau orang yang berbeda, kan begitu ya Pak Misbah ya. Nah, jadi kalau pertanyaan Bapak tadi seperti itu, ada Pak ya. Kalau Bapak mau melihat contoh yang sudah real di PLN Pak, kemarin kebetulan kami baru aja sharing dengan PLN begitu, ya mereka mengatakan setiap aktivitas kami ada prosedurnya Pak. Ya, dari monefnya dibuat prosedur, mitigasinya dibuat prosedur. Kenapa? Karena kita itu bicara listrik itu Pak, kalau tidak ada mitigasi yang terinci, ya itu orang begitu kesenggol sedikit dampaknya sudah luar biasa ya. Bukan cuma kerugian uang, tapi nyawa kan gitu ya. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, cuman saya belum sempat nengok seperti apa begitu ya. Hanya disampaikan secara umum itu. Tapi memang benar Pak, harus ada itu Pak. Kalau belum ada, ya disiapkan Pak. Gitu Pak Misbah, kenapa ya? Iya, Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu iya, menjadi nanti guidance dari regional Bapak. iya, Terima dari kasih. teman-teman di MR Pak. Iya, terima kasih Pak Misbah. Iya, Baik, terima iya, kasih atas pertanyaannya Pak Misbah. Kita ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Bapak kita pilih pertanyaan yang pertama dari Regional 3, Bapak Ardiansah Sanjaya. Izin bertanya, bagaimana cara sederhana bagi mandor atau asisten kebun untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi risiko kerja sebelum kegiatan dimulai? Seperti itu Bapak untuk pertanyaannya. Dipersilahkan. iya, iya, terima kasih dari Pak siapa nih tadi dari Pak Bapak Ardiansyah ya. Ardi. Tuh. Iya, Pak Ardi. Ya, ini Pak sebenarnya kalau untuk mengantisipasi apa mengidentifikasi cara yang paling sederhana itu ada beberapa langkah yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama, Bapak Ibu lihat SOP ya. Menurut Bapak Ibu, SOP ini ada yang tidak jalan atau enggak? Ya. Kalau ada, ya, ya berarti lancar. Tapi kalau ada yang tidak bisa kita jalankan, itu kenapa? Itu sudah risiko. Itu mengidentifikasi yang pertama. Yang kedua dari proses bisnis. Kalau Pak Ardiansyah sudah pengalaman ya, kemarin saya di kebun sana dengan komoditas teh yang sama, proses bisnisnya seperti ini. Begitu saya dimutasi ke kebun yang baru, kenapa kok proses bisnisnya kok berbeda? Padahal yang saya lakukan ini sama kan itu. Nah, Pak Ardiansyah mulai bisa memitigasi ini jangan-jangan ada risiko dengan berbeda itu kan itu ya. Bisa saja yang di tempat baru lebih bagus atau di tempat lama yang lebih bagus itu bisa diketahui setelah Bapak nanti mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini yang paling gampang berdasarkan pengalaman pribadi saja, Pak. Maksudnya pribadi dari insan perusahaan. Misalnya Bapak jalan ke kebun, ya, Bapak sedang jalan, ada pohon tumbang, menutup jalan produksi. Ini risikonya apa ya kalau saya biarin saja? Ini kan bukan tugas saya. Saya kan tugasnya itu melakukan pemeliharaan di sana. Tapi di sini ada risikonya apa ini? Kan gitu ya. Nah, ternyata nanti mengganggu. Nah, Bapak tinggal mengkomunikasikan. Nah, tadi ya, salah satu kalau kita budaya sadar risiko itu berjalan dengan baik, kok harusnya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Bapak tinggal mengkomunikasikan, ini tolong ada pohon tumbang dan seterusnya. Ini kayaknya mengganggu nanti. Nah, nanti teman sana. Tapi kalau mungkin dengan Bapak seorang diri bisa melakukannya, memperbaikinya, kita lakukan. Saya ingat ya satu cerita, ini cerita ya. Dulu saya ikut kursus jabatan ya dengan teman dari PTPN 5. Ya saya sebut ya, saya PTPN 5. Saat itu manajer kebunnya namanya Pak Dahlan Harahap. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau ya. Beliau dulu di Rut N4, sekarang Komut ya kalau nggak salah di Palmco kalau nggak salah. Nah, Pak Dahlan Harahap ini di mobilnya itu dia sudah manajer kebun ya. Teman saya ini sinder baru ya. Nah, dia mengatakan saya yang paling senang sama salut sama hormat sama Pak Dahlan Harahap itu. Dia selalu memitigasi risiko sehingga di mobil dinasnya itu ada cangkul, ada macam-macam gitu ya. Ditaruh di situ sepatu boot dan seterusnya. Saat jalan, begitu habis hujan, jalan air di samping kiri kanan apa itu jalan produksi itu tertutup begitu ya.
beliau berhenti tanpa nunggu nyuruh sinder atau mandor, beliau sendiri yang mencangkul, membersihkan jalan air itu sehingga air bisa lewat, kan gitu ya. Nah, cerita itu ternyata saya lihat beliau itu tanpa secara formal bicara manajemen risiko, tapi beliau sudah mengimplementasikan budaya sadar risiko. Sebagai seorang pemimpin, beliau sudah memberikan contoh, kan begitu ya. Nah, ini dalam keseharian, ini bisa kita lakukan dari yang paling sederhana saja. Mematikan lampu, mematikan listrik, mematikan air, itu sudah menjadi budaya sadar risiko. Ini identifikasi yang paling sederhana. Nah, nanti kalau untuk Bapak Ibu yang di kebun, di pabrik, silakan saja ya. Kebiasaannya Bapak Ibu lakukan apa? Hari ini kok berbeda? Ada risiko apa? Ya, SOP-nya seperti apa? Kok berbeda? Ada risiko apa? Kan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, sehingga nanti baru kita berbicara, menganalisis dan mengevaluasi. Tapi itu nomor 2, kan gitu ya. Ya, saya kira seperti itu. Yang penting kita bisa mengidentifikasi dengan baik. Nanti bisa ribuan loh risiko itu. Nah, baru kita analisis jadi berkurang. Oh, yang kecil-kecil nggak usah deh, kan ini berkurang kita hilangkan sehingga ketemulah beberapa risiko yang perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus. Saya kira seperti itu, Bu Widya. Mohon maaf tidak bisa lebih detail lagi begitu ya, Tapi nanti silahkan ya, kurang lebih terkait dengan pertanyaan tadi yang paling sederhana mengidentifikasikannya ya, yaitu tadi yang saya sampaikan dari SOP, proses bisnis, pengalaman kita yang kita alami sehari-hari gitu. Ya, Baik, terima sudah. kasih atas Iya, jawabannya Bapak Ari. Sudah sangat ya, komprehensif Bapak untuk jawabannya ya, dan ternyata ya. manajemen risiko itu bisa kita terapkan sesimpel mungkin di sekitar kita ya Pak, kalau dilihat dari jawaban Pak Aris ya. Iya. Baik, baik dengan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir karena ini sudah masuk jam 11 Bapak, jadi mohon izin untuk sesi tanya jawab rekan-rekan kita cukupkan terlebih dahulu walaupun mungkin saya lihat di kolom chat dan juga masih ada yang nge-raise hand, mohon maaf belum bisa kita laksanakan lagi untuk sesi tanya jawabnya karena waktunya sudah selesai. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Aris atas pemaparan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Sekarang dari materi dan diskusi yang sudah disampaikan dari Bapak hari ini, kita bisa menarik benang merah ya Pak, bahwa manajemen risiko bukan sekedar alat teknis atau administrasi, tetapi pola pikir dan budaya kerja yang harus melekat di setiap insan PTPN. Tujuan akhirnya adalah agar setiap keputusan, aktivitas, dan proses bisnis selalu mempertimbangkan potensi risiko, bukan untuk menghindar, tetapi untuk mengantisipasi dan mengelolanya secara bijak. Juga yang terakhir, pertanyaan terakhir juga tadi diingatkan bahwa membangun budaya sadar risiko itu membutuhkan komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh karyawan, dan pelatihan yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas bagian. Dengan budaya sadar risiko yang kuat, perusahaan akan menjadi lebih tangguh, menjadi lebih adaptif, dan siap menghadapi dinamika industri agro ke depan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya hari ini, dan juga kepada Bapak Aris sekali lagi diucapkan terima kasih untuk materinya hari ini. Silakan Mungkin Bapak pamit Ibu ya. memberikan reaction. Terima kasih Bapak. Makasih. Makasih Baik, terima semuanya. kasih. Iya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah, dari webinar hari ini ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, bahwa manajemen risiko bukan untuk menakut-nakuti atau menghindari risiko, tapi untuk mengenalinya dan mengelolanya secara bijak. Budaya sadar risiko dimulai dari individu, dari kita, dari kesadaran kecil dalam bekerja sesuai prosedur dan berani menyampaikan potensi risiko di lapangan. Ketika budaya sadar risiko tumbuh di semua level, maka organisasi akan menjadi lebih adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Tadi kami ucapkan ya kepada Bapak Aris yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan kepada seluruh peserta dari berbagai regional yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Seru sekali ya. Silakan bisa reaction Bapak Ibu untuk menunjukkan keseruan kegiatan webinar hari ini, love-nya, jempolnya, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi ya, jangan lupa untuk mengisi absensi sebagai eviden bahwa kita sudah mengikuti webinar Sadari pada hari ini. Saya Widya Putri, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Mari kita terus tumbuhkan budaya sadar risiko dalam setiap langkah kerja kita demi PTPN 1 yang semakin unggul dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.